Cek 1 2 3. Selamat datang di sesi pengenalan lembaga kemahasiswaan. Perkenalkan, saya Vanda dari Fungsionaris LKF FSM yang akan membantu sesi ini dapat berjalan dengan baik. Jika Anda mendengar suara saya, silahkan memberikan feedback dengan mencantumkan angka 1 di kolom chatting. Sesi ini akan berjalan dalam 30 detik lagi. Pastikan Anda mengikuti sesi ini dari awal hingga akhir. Siapkan kertas Anda, pulpen Anda, untuk mencatat hal-hal yang penting bagi Anda, karena sesi ini adalah sesi pengenalan lembaga kemahasiswaan terbaik yang akan Anda ikuti. Saya Vanda, mewakili Fungsionaris LKF FSM, mengucapkan terima kasih dan sukses untuk kalian semua, dan selamat mengikuti sesi ini. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. Ada yang lupa Fandi ya, kayaknya dia lupa. Aku baca ini. Nah, betul. Aku pakai dulu ya. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 Buat teman-teman jangan lupa pakai sanitizer ya. Jangan lupa. Jadi kita hari ini mau bikin ala-ala podcast tentang LKF FSM. Buat kalian yang penasaran tentang LKF itu apa sih, terus fungsinya tuh apa, LKF itu terdiri dari apa aja sih, nah ngapain kegiatannya. Nah langsung aja, check it out. Sebelumnya perkenalan dulu dong Kak, namanya, prodinya, angkatannya, jabatannya juga. Oke, jadi aku dulu ya. Namaku Vanda Graviolita. Aku di sini prof di kimia angkatan 2017. Aku di sini menjabat sebagai ketua Senat Mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika. Ya, kalau aku di sini namaku Yolan. Aku dari prodi Pendidikan Fisika. Di sini aku menjabat menjadi ketua Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Sains dan Matematika. Angkatan berapa Kak? Angkatan 2017. Tadi kakaknya udah sebutin ada badan perwakilan sama senat mahasiswa itu tuh apa sih? Tapi sebelum lebih lanjut, sebelum dibahas lebih dalam, mau tanya dulu dong, sebenarnya LK tuh apa sih? Terus di dalam LK tuh ada bagian-bagiannya mungkin, terus fungsinya tuh apa sih LK tuh Kak? Nah, jadi LK itu adalah lembaga kemahasiswaan. Untuk yang fakultas itu ada LKF, lembaga kemahasiswaan fakultas. Nah, di LK itu ada dua, ada BPMF dan SMF. Nah, untuk bagiannya itu kalau di BPMF itu ada komisi, kalau di SMF ada bidang. Nah, untuk fungsi LK sendiri itu kita sebagai jembatan antara mahasiswa dengan fakultas. Jadi misalnya nanti teman-teman itu ada masalah nih tentang perkuliahan atau tentang dosen atau tentang fasilitas yang ada di fakultas, kalian bisa melaporkan lewat kami. Nanti kami akan menindaklanjuti di fakultas. Nah, misalnya fakultas butuh promosi. Nanti pihak LKF juga bisa membantu untuk melakukan promosi melalui kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Senat. Seperti itu. Terus tambahin lagi, kalau misal dari mahasiswa pengen bikin kegiatan, pengen kayak gimana sih, kalian tuh bisa request sama kita dan juga ke BPMF. Nanti karena mereka bakal ada kuesioner sih biasanya buat nanyain ke mahasiswa gimana kalian mau pengen kegiatannya mau kayak gimana buat periode besok gitu. Misal nanti kalian bisa request, terus kami akan memilah yang mana mungkin kegiatan yang bisa kami lakukan dan tidak. Oh gitu ya Kak. Cukup singkat sih, mungkin masih banyak mahasiswa-mahasiswa yang masih bingung
Kita bahas lebih dalam aja ya Kak. Yang pertama BPM dulu deh. Jadi BPM tuh apa? Ada apa aja di dalam BPM? Ngapain aja? Silahkan Kak. Nah, jadi untuk BPM sendiri itu sesuai namanya Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas. Jadi secara strukturalnya BPMF itu dipilih melalui angkatan. Ya, ada utusan dari angkatan. Setiap angkatannya itu mengutus untuk dijadikan fungsionaris BPMF atau anggota BPMF. Nah, untuk BPM sendiri itu ada 4 komisi, 5 termasuk BPH. BPH itu apa? BPH itu Badan Pengurus Harian yang terdiri dari ketua dan sekretaris. Yang kedua ada komisi A atau komisi program. Yang 1 minute 37 seconds later. ketiga ada komisi organisasi atau komisi B biasanya kita sebut. Yang keempat ada komisi anggaran atau komisi C. Yang terakhir itu ada komisi advokasi atau komisi D. Itu bagian-bagian dari BPMF sendiri. Nah, untuk fungsi dari BPMF sendiri itu kita sebagai orang-orang yang bekerja di belakang layar. Jadi untuk menentukan nanti kita yang mengumpulkan data-data, kita yang melakukan prasurvei, gimana nanti kedepannya itu LK akan berlangsung. Contohnya kayak apa? Misalnya nanti BPMF melakukan prasurvei tentang mahasiswa itu butuh apa sih dan kegiatan apa yang harus kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, seperti itu. Nah, itu lebih dalamnya nanti mungkin bisa dijelaskan. Sekarang kita ke senat dulu. Oke, jadi kita masuk ke SMF. SMF itu dibagi menjadi 3 bidang. Terus habis itu ada BPH-nya. BPH itu sama kayak yang tadi di BPMF, tapi bedanya kita ada staf sekretaris, bendahara, sama staf bendahara. Soalnya kan yang di BPMF itu buat yang bagian keuangan itu diurus sama komisi C atau komisi anggaran. Tapi kalau di SMF sendiri yang ngurusin itu bagian bendahara dan staf bendahara. Terus buat yang bidangnya itu ada 3, bidang 1, bidang 2, sama bidang 3. Yang bidang 1 itu tentang humanistic skill, yang bidang 2 professional skill, sama yang bidang 3 itu internal eksternal. Nah, sekarang mau tanya dong Kak, tugasnya masing-masing jabatan gitu, ketua tugasnya apa, sekretaris, bendahara, komisi maupun masing-masing bidangnya gitu. Mungkin dari BPMF dulu Kak. Oke, kalau BPMF itu untuk BPH sendiri itu ketua dan sekretaris. Itu ketua itu berfungsi untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilakukan oleh anak-anaknya, fungsionaris gitu. Nah, kalau sekretaris sendiri sama seperti sekretaris pada umumnya, notulensi, mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan LK. Nah, untuk kan tadi ada 4 komisi nih. Komisi A itu komisi program. Komisi program itu berfungsi untuk merancang dasar-dasar kegiatan yang harus dilaksanakan oleh senat. Jadi kebutuhan mahasiswa dan lain-lain itu ada di komisi A. Nah, untuk komisi organisasi atau komisi B itu berfungsi untuk mengatur segala organisasi yang berkaitan dengan LK, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan senat. Jadi kayak ketua panitia, syarat untuk jadi panitia seperti apa, itu yang mengatur komisi organisasi. Nah, untuk komisi anggaran sudah jelas dari namanya, komisi anggaran atau komisi C itu gunanya untuk mengatur segala sesuatunya tentang keuangan, entah di senat maupun di BPM yang berhubungan dengan fakultas. Nah, untuk yang terakhir, komisi terakhir ini komisi advokasi atau komisi D. Nah, komisi advokasi ini komisi yang paling terjun langsung di mahasiswa, karena tugas dari komisi advokasi ini adalah untuk memberikan arahan kepada mahasiswa. Contohnya misalnya
mahasiswa butuh tahu persyaratan tentang beasiswa, gimana sih nyairin beasiswa dan lain-lain. Terus komisi advokasi juga mengurusi tentang permasalahan yang dihadapi mahasiswa. Misalnya, Kak ini kok nggak bisa siasatnya, nanti komisi advokasi bisa bantu. Atau permasalahan dengan dosen atau seperti apa permasalahan di perkuliahan, itu yang membantu adalah komisi advokasi. Seperti itu. Oh gitu ya Kak, cukup jelas sih gambaran awalnya. Selanjutnya ke SMF dong Kak. Kalau SMF sendiri itu sama sih kayak yang di BPMF, terutama yang buat BPH-nya, yang ketua sama sekretarisnya. Nah, tapi bedanya kalau di SMF sendiri itu kan BPH-nya ada bendahara sama staf bendahara. Nah, di situ tuh bendahara sama staf bendaharanya itu berkoordinasinya sama Komce atau komisi anggaran yang ada di BPMF. Terus buat bidang sendiri di SMF itu ada 3 bidang. Ada bidang 1, bidang 2, sama bidang 3. Yang bidang 1 itu tentang humanistic skill atau bisa disebut soft skill. Nah, di situ tuh kalian bisa tentang KBM, kayak misal sepak bola, voli, terus ekskul, semacam ekskul yang ada di sekolahan gitulah, yang ada kayak voice, terus dance gitu. Nah, terus kalau yang buat bidang 2-nya itu tentang professional skill. Jadi di situ kalian lebih berhubungan sama pembelajaran yang ada di perkuliahan gitu. Terus yang buat bidang 3 itu tentang eksternal dan internal. Di situ tuh lebih ke contohnya kalau misal untuk Peradian itu kegiatannya kayak entrepreneurship. Jadi di situ kalian bisa mengembangkan kalian tuh pengen berdagang apa, pengen bikin apa. Di situ kalian bisa mengembangkan bakat kalian di kegiatan itu gitu. Oh gitu ya Kak, oke, cukup jelas juga. Selanjutnya mau tanya dong, gimana sih caranya mahasiswa itu bisa bergabung ke dalam LK, baik BPM maupun SMF? Apa nih? Siapa dulu? BPM. Siapa dulu nih? Gantian deh ya, SMF dulu deh. Kalau SMF sendiri itu dia pendaftarannya itu dalam bentuk oprek atau open recruitment. Mau ketua, mau anggotanya, fungsionarisnya itu semuanya dalam bentuk oprek. Jadi nanti bakal dari BPMF-nya itu yang membuka oprek, ya kan? Untuk ketuanya, Ya, ketuanya. Terus habis itu setelah pemilihan ketua, dari ketuanya itu bakal membuka oprek buat mahasiswa-mahasiswa yang pengen masuk ke senat sendiri gitu. Terus balik ke BPMF. ya kalau untuk BPNF itu modelnya utusan. Jadi namanya aja badan perwakilan ya kan. Badan perwakilan berarti setiap angkatan dari kalian nanti itu berhak untuk mengutus teman-teman yang dipilih dari angkatan sendiri untuk menjadi fungsionaris atau anggota BPM. Jadi itu modelnya dipilih, bukan mendaftarkan diri. Jadi dipilih melalui rapat angkatan, terus dari rapat angkatan itu mengajukan ke LK. Seperti itu. Selanjutnya mau tanya dong, rasanya ber-LK tuh gimana sih kesan dan kesannya mungkin? Rasanya ber-LK Sedih? Enggak. Senang. ada sih, maksudnya ada beberapa, ya ini sharing aja ya buat teman-teman. Rasanya ber-LK tuh Capek. Ada capeknya, ada sedihnya, ada senengnya, ada bahagia bangetnya, susahnya juga ada. iya susahnya juga ada. Jadi kita mau mulai dari yang mana dulu nih, sedihnya atau senengnya dulu? Kayaknya lebih kesedihnya aja. Oh, sedihnya dulu ya. Sedihnya ber-LK itu ketika kita harus memanage waktu kita antara perkuliahan dengan LK. Kalau kimia, fisika, matematika, pendidikan fisika yang biasanya ada praktikum itu kita harus bisa manage waktu kita sendiri untuk kita membagi antara perkuliahan, praktikum dan lain-lain, tugas-tugas dan lain-lain dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan LK, rapat lah, terus melaksanakan kegiatannya lah, seperti itu. Terus untuk senengnya, Aku mau nambahin ya sedih. oh iya. Jadi sedihnya juga kalau misal di awal periode sama akhir periode itu biasanya kita bakal
sibuk banget ngurusin antara itu mau bikin kegiatannya kayak gimana, terus ngurusin proposal, ngurusin laporan pertanggungjawaban yang di akhir juga, itu tuh bakal sibuk banget. Tapi mungkin kalau misalnya yang di tengah-tengah itu kita masih bisa ya santuy gitulah, kayak ya ikutin aja alurnya. Asik. Tapi emang di awal sama di akhir kita bakal ribet banget, itu tuh memang ada. Tapi kita berusaha let it flow aja. Gitu ya, masa? Iya loh, harus mengalir. Jadi senangnya ber-LK, Banyak teman, Betul. banyak relasi, ya sama aja sih ya. punya pengalaman berorganisasi di perkuliahan. Bisa tahu sifatnya teman-teman kalian kayak gimana sebenarnya, sesungguhnya tuh gimana. Terus kita bisa memperluas kapasitas diri kita untuk memanajemen diri kita sendiri. Terus apa lagi ya? Kerja dalam tim. Terus bisa lebih dekat sama dosen, kan soalnya kita bisa ngomong sama dosen terus, itu kayak tanya-tanya gitu. Berkoordinasi lah dengan fakultas. Ya betul. Lebih tahu dalamnya fakultas itu seperti apa, dan kehidupan mahasiswa di fakultas itu kayak apa. Kalau kalian mau jadi anak hits bisa masuk ya. Nggak bercanda, LK itu bukan ajang Hits-hitsan. tapi kita itu pelayan-pelayan Tuhan dan fakultas dan universitas. Apa lagi? Pesannya belum? Oh iya, kesan-pesan Kesan pesan dari Yolan dulu deh. Oke, kalau dari aku, pesan dan kesannya ikut LK. Kesannya dulu ya, kesannya ikut LK itu aku pribadi, aku bisa Sedih. alay guys. Aku pribadi, aku bisa belajar banyak tentang diriku sendiri, tentang orang lain. Terus gimana cara, sebelumnya jujur aku belum pernah ikut organisasi sama sekali di SMA. Baru kali ini aku ikut organisasi langsung di perkuliahan. Nah, jadi aku bisa tahu kapasitasku itu sampai di mana sih, dan aku bisa menggali kapasitas apa yang belum pernah aku lakukan dan aku harus kembangkan itu gitu. Jadi kayak berusaha menahan ego, bekerja dalam tim itu bukan sesuatu yang mudah menurutku, karena pengalaman sebelumnya aku belum pernah ikut organisasi, belum tahu gimana rasanya bekerja dalam tim itu kayak apa. Terus aku juga bisa belajar memanage antara perkuliahan sama LK. Seperti itu sih kalau aku. Terus berusaha untuk melayani serendah hati mungkin dan setulus mungkin sih, karena itu memang yang harus dipelajari kalau lewat gitu. Kalau kamu? Kalau dari aku sendiri sih, dulu waktu SMA juga aku sama kayak dia. Aku belum pernah merasakan yang namanya OSIS, terus Dewan Ambalan yang ada di Pramuka itu aku belum pernah ngerasain sama sekali. Dan tiba-tiba terus di fakultas pas perkuliahan aku masuk di LK, awalnya aku sebenarnya kayak ya mau nggak mau gitu masuk, kayak takut nanti nggak bisa bagi waktunya sama kuliah, apalagi kan aku anak kimia, praktikum dan sebagainya. Tapi ya mencobalah buat melakukan hal yang baru, buat keluar dari zona nyaman. Keluarlah dari zona nyaman. Asik. Anak indie guys dia. I can't wait for you to come my way. I've been far away, but I'll keep running just to find a way to you till then. I've been running from it. Terus ya di situ jadi bisa tahu gimana caranya. Dulu yang periode sebelumnya kan aku jadi bendahara, jadi aku tahu gimana cara mengatur keuangan. Terus pokoknya hal-hal tentang keuangan itu jadi tahu. Terus yang periode selanjutnya aku jadi ketua, aku jadi bisa tahu gimana mengurus banyak anak dengan sifat yang berbeda-beda, itu emang susah.
tapi harus memahami satu persatu bagaimana orangnya, harus menahan emosi, nggak emosinan, terus sama mau menghargai pendapat orang masing-masing itu kan emang banyak, jadi kita harus memilah mana yang bagus, mana yang enggak, gitulah ya gitulah. Terus apa pesannya Oh nih? iya, Pesan. pesannya buat teman-teman yang mau belajar untuk melayani di fakultas, kan teman-teman nih udah masuk di dunia perkuliahan nih, pastinya banyak nih nemuin banyak karakter lah, orang-orang di sekitar kita nanti. Nah, teman-teman bisa belajar itu melalui LK. Itu sangat berguna banget teman-teman, entah nanti di perkuliahan atau bahkan nanti di pekerjaan itu LK juga sangat membantu ketika problem solving atau apa, itu sangat banget di pekerjaan atau di perkuliahan. Ya karena kalau misal kalian cuma hanya kuliah pulang kalian tuh kayak gabut gitu loh, kayak mau ngapain ya gitu, mending kalian ber-LK aja biar kalian tuh ada kegiatan juga, kalian bakal mengembangkan bakat kalian di situ. Ya, kayak gitu sih pesannya. Oke Kak, terima kasih untuk penjelasannya yang cukup jelas setelah di awal. Sama. Cukup ringkas juga, mudah dipahami juga. Terima kasih Kak. Sama-sama. Closing dong Kak. Oke guys, jadi di sini kita punya satu yel-yel deh. Asik, Yel-yelnya yel-yel. LK. Jadi Yel-yelnya itu di periode ini baru ada di periode ini. Jadi ketika nanti salah satu dari kita bilang LKF FSM, itu nanti kalian teman-teman bisa bilang tulus, rendah hati, melayani. Kita coba bareng-bareng ya, oke? Oke. Siapa nih? Coba. Aku deh. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. LKF FSM. Tulus, rendah hati, melayani. Yeay. Tepuk tangan, guys. Tangan virtual. Sekian dari kita. Terima kasih. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지.